Misteri pesugihan ketek di Ngujang Tulungagung. Jelmaan dua santri yang dikutuk oleh sang kiai. Banyak cara meraih kekayaan dengan kerja keras dan halal, tetapi tak sedikit pula orang yang ingin kaya secara instan, bahkan rela bersekutu dengan setan, yaitu dengan cara mengikuti ritual pesugihan. Di Jawa Timur ada banyak tempat untuk ritual ngipri atau pesugihan. Salah satunya di daerah Ngujang Tulungagung. Di tempat ini terkenal dengan pesugihan monyetnya atau pesugihan kera, atau dalam bahasa Jawa biasa disebut sebagai ketek. Tidaklah sulit menemukan tempat ritual pesugihan ini. Jika hendak menuju kota Tulungagung, para wisatawan yang datang dari arah utara pasti melewati desa Ngujang. Dan jika para wisatawan yang berwisata di daerah Popoh menjadi salah satu wisata pantai selatan Jawa Timur yang melewati desa Ngujang, mereka akan mengira tempat ini adalah area komplek lokalisasi. Sebab selain terkenal sebagai tempat pesugihan, desa Ngujang juga dikenal sebagai lokalisasi atau komplek tempat para pekerja seks komersial mengais rezeki. Sementara area pesugihan ketek tersebut berada di kompleks pemakaman umum di sebelah selatan Sungai Berantas, tepatnya di sisi utara desa Ngujang. Di tempat itu terdapat dua makam umum di sisi kiri dan kanannya. Kedua makam itu saling berhadapan-hadapan dan hanya dipisahkan oleh jalan raya. Satu komplek pemakaman pecinan atau Cina, satunya lagi makam Jawa atau makam masyarakat setempat. Dan di tempat inilah tempat hidup dan berkumpulnya ratusan bahkan ribuan monyet atau warga sekitar biasa menyebutnya sebagai lokasi ketekan. Beberapa orang di Tulungagung sudah mengenal dan mempercayai bahwa di tempat itu orang-orang yang datang hanya untuk meminta pesugihan. Menurut beberapa tokoh spiritual yang dituakan di Tulungagung, ada tata cara khusus untuk menjalani ritual pesugihan di Ngujang. Ada perjanjian-perjanjian khusus yang harus dipenuhi sang pemuja sebagai mahar dari pesugihan ketek tersebut. Termasuk, pemuja pesugihan harus bersedia menjadi penghuni makam Ngujang dan berkumpul bersama ketek-ketek di sana ketika ajal menjemput. Saat masih hidup pun, si pemuda juga wajib memberi tumbal kepada makhluk gaib yang menguasai makam Ngujang. Sementara warga sekitar meyakini kalau ketek-ketek yang menghuni makam Ngujang adalah perwujudan si pemuja pesugihan yang sudah meninggal, termasuk wujud tumbal yang pernah dijadikan persembahan si pemuja semasa hidupnya. Singkat kata, monyet-monyet itu adalah makhluk jadi-jadian alias jelmaan siluman. Yang menjadi keanehan dari populasi monyet-monyet itu tidak pernah bertambah ataupun berkurang dari dulu. Dalam bahasa ilmiah, angka kelahiran monyet itu sama dengan angka kematiannya. Sedangkan menurut juru kunci makam Ngujang menceritakan sejarah ketekan. Sejarah ketekan, di makam desa Ngujang dahulu kala ada sebuah pondok pesantren di desa Ngantru yang berada tidak jauh dari desa Ngujang. Bahkan sampai saat ini pesantren itu masih ada. Suatu hari dua orang santri pondok pesantren tersebut, laki-laki dan perempuan, tengah bermain-main di sekitar dua komplek makam. Yang pada saat itu tempat tersebut bukanlah komplek pemakaman, namun tempat biasa yang rindang karena banyak pohon-pohon besar yang tumbuh di area tersebut. Dua santri itu sengaja membolos dari pengajian untuk bermain-main di tempat yang kini dijadikan tempat muja tersebut. Mereka bermain-main sambil memanjat pohon di tempat tersebut. Karena keasyikan bermain, kedua santri tersebut lupa kalau mereka harus mengikuti pengajian rutin di pesantren tempat mereka belajar. Namun dilalah kersane Allah, tiba-tiba salah satu kiai mereka datang dan bertemu dengan kedua santrinya yang asik bermain, berkejar-kejaran, dan menaiki pohon-pohon di sana.
Kedua santri itu masih asik memanjat pohon ketika kiai mereka datang. Sedangkan sang kiai yang melihat kedua bocah santrinya tidak mengikuti pengajian, menegur dua bocah tersebut. "Du, Le, kalian kok tidak ikut ngaji? Lihat teman-teman kalian sedang mengaji di pondok. Kalian kok malah memanjat pohon di situ, koyok ketek ae." Menurut orang-orang kuno, khususnya orang-orang linueh atau sakti seperti para kiai, kata-katanya ibarat kutukan. Kedua santri itu konon menjadi monyet yang hidup di sekitar makam Desa Ngujang. Monyet yang sering terlihat di sekitar makam Ngujang itu adalah keturunan dari dua santri yang dikutuk menjadi monyet oleh kiai pondok tersebut. Sejak saat itu, desa itu dikenal sebagai Desa Ngujang yang berasal dari kata pawejangan yang artinya tempat menuntut ilmu atau pondok pesantren. Selanjutnya dari zaman ke zaman makam Ngujang atau ketean dijadikan tempat mencari kesugihan. Barang siapa yang meminta juru kunci untuk membantu mencari pesugihan, maka dia diberi seekor monyet yang dijadikan peliharaan untuk mendatangkan rezeki. Sebelum dihadiahi seekor monyet, si pemuja diminta melakukan ritual terlebih dahulu. Dalam setiap tahun pada tanggal 1 Suro, semua orang yang pernah mencari pesugihan di sana dimintai sumbangan tertentu untuk mengadakan ritual semacam selamatan. Semua orang yang pernah mencari pesugihan di sana akan diundang dalam acara selamatan tersebut. Apakah Anda tertarik untuk menjadi kaya tanpa usaha yang nyata? Datang saja ke Desa Ngujang jika ingin membuktikan kebenarannya. I told you I would come back home.